Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan aku, Maira Manul Anissa dengan NIM akhir 794 pada mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas EMN bersama Pak Hafid. Jadi pada video kali ini merupakan pemenuhan penugasan dari ujian tengah semester atau UTS yang dirancang untuk menguji kemampuan kita dalam menganalisis permasalahan ekonomi di dunia nyata. Di sini kita menganalisis mengenai permintaan, elastisitas, dan juga keputusan yang strategis. Langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal nomor 1 di sini itu analisis fungsi permintaan. Jadi diketahui fungsi permintaan barang X adalah QD sama dengan 500 dikurangi dengan 3PX dikurangi dengan 2PY dikurangi dengan 0,05M ditambah dengan 4A. Nah, di sini itu ada keterangan variabelnya di mana QD itu merupakan jumlah barang X yang diminta, lalu PX itu adalah harga barang X dan PY itu merupakan harga barang Y, lalu M itu merupakan pendapatan konsumen dan terakhir itu ada A yaitu biaya iklan dari barang X. Nah, di sini tuh sudah diketahui nilai variabelnya di mana PX itu adalah 235.000. Tetapi nilai itu tuh harus diinput sebagai 235. Nah, lalu PY-nya itu juga 275.000 diinput menjadi 275, begitu juga dengan M-nya yaitu 40 juta diinput menjadi 40, dan yang terakhir itu ada biaya iklan barang X yaitu 500 juta menjadi setelah diinput itu menjadi 500, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung. Jadi, kita akan menghitung jumlah barang X yang dibeli konsumen, atau kita akan mencari nih QD-nya itu di mana. Nah, dalam konteks ekonomi manajerial sebelumnya fungsi ini itu adalah model ekonometri yang memungkinkan kita memprediksi QD atau jumlah permintaan berdasarkan faktor-faktor non harga. Faktor-faktor non harganya di sini ada PY, M, A, dan juga faktor harganya di sini itu ada PX. Nah, langsung aja kita lanjut. Oke, jadi di sini kita langsung masukin aja nih tadi QD-nya itu sama dengan 500, kemudian dikurang dengan PX, dikurang dengan 2PY, dikurang dengan 0,05M ditambah dengan 4A. Lalu QD sama dengan 500 dikurangi dengan 3. Lalu di sini tuh ada angka 235. Itu didapat dari nilai variabel yang udah diketahui tadi. Kita tinggal masukin nih semuanya, tinggal kita masukin, kita sesuaiin aja ini PX-nya, PY, M, dan juga A. Nah, tinggal kita masukin di sininya 235, 275, di sini M-nya itu dari 40 dan A-nya itu 500. Nah, selanjutnya itu adalah QD sama dengan 500 dikurangi 705. 705 itu didapat dari 3 dikali 235. Begitu juga seterusnya 550, 2 dan 2000 itu didapat dari perkalian setiap ininya. Lalu QD sama dengan 500 ditambah dengan 2000 dikurangi dengan 705 dikurangi dengan 550 dikurangi dengan 2. Maka QD adalah 250 dikurangi dengan 1257. Hasil akhirnya yaitu adalah QD sama dengan 1243. Nah, karena dinyatakan dalam ribuan unit, maka jumlah barang X yang dibeli konsumen adalah 1.243.000 unit. Seperti itu. Jadi total QD-nya itu adalah 1.243 unit. Nah, selanjutnya di sini itu kita diminta untuk menghitung hubungan barang X dan barang Y. Nah, untuk menganalisis sifat hubungan antara barang X dan barang Y itu kita menggunakan koefisien PY. Nah, kita fokus pada koefisien PY-nya di sini. Nah, di sini PY-nya itu berapa? Negatif 2. Oke. Nah, dalam teori permintaan silang atau cross price demands, tanda koefisien ini tuh sangat penting. Jika positif, maka barang tersebut adalah substitusi. Namun jika negatif, barang tersebut adalah barang komplementer. Nah, karena koefisiennya itu negatif, tadi kan negatif 2 ya. Ini tuh berarti hubungannya itu terbalik.
kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan permintaan di barang X. Jadi kesimpulannya itu adalah barang X dan barang Y itu merupakan barang komplementer. Barang ini tuh cenderung dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya, jika harga kopi atau sebagai Y itu sangat mahal, maka permintaan gula sebagai X itu mungkin akan ikut menurun juga. Nah, selanjutnya di sini itu kita diminta untuk menentukan sifat barang X. Nah, dalam teori permintaan juga yaitu ada income demand, yaitu tanda koefisien ini mengklasifikasikan barang. Jika positif, barang tersebut adalah barang normal atau permintaannya naik saat pendapatan itu naik. Jika negatif, maka barang tersebut adalah barang inferior. Nah, di sini kita lihat nih koefisiennya itu ketika kita mencari ini kita melihat M-nya. Kita lihat M-nya di sini, M-nya berapa? Negatif 0,05. Nah, karena koefisiennya ini negatif, ini itu menunjukkan hubungannya terbalik juga. Jadi kenaikan pendapatan konsumen justru akan menyebabkan penurunnya permintaan barang X. Jadi barang X ini tuh diklasifikasikan sebagai barang inferior atau inferior good. Hal ini mengindikasi bahwa seiring membaiknya daya beli konsumen, mereka akan beralih dari barang X ke alternatif yang dianggap lebih superior, sehingga permintaan barang X itu menurun. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 ini tuh merupakan soal elastisitas harga permintaan atau ED. Di mana ED ini itu konsep ini itu sangat penting karena membantu manajer dalam membuat keputusan penetapan harga, maksudnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah memiliki data di mana di sini itu ada 2 titik, yaitu titik yang pertama itu ada kondisi awal dan titik yang kedua itu ada kondisi baru. Nah, titik pertama atau kondisi awalnya itu harga price-nya itu 25.000 dengan kuantitasnya itu 200 gelas. Tetapi di kondisi yang baru price-nya itu 20.000 dan kuantitasnya itu 250 gelas. Nah, karena adanya perubahan harga dari 25.000 ke 20.000 yang cukup signifikan dalam ekonomi manajerial, kita wajib menggunakan rumus elastisitas busur atau arc elasticity. Nah, metode ini tuh memberikan hasil yang paling akurat karena menggunakan rata-rata atau titik tengah. Jadi, harga dan kuantitas sebagai basis perhitungan presentasenya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ini ya, teman-teman ya. Kita langsung aja di sini kita akan melakukan perhitungan. Nah, yang pertama itu kita menghitung rasio perubahan kuantitas terhadap harga. Nah, di sini kita tinggal masukin aja, yaitu kuantitas harga barang baru dikurangi dengan kuantitas harga barang lama. Begitu pula sebaiknya price harga baru dikurangi dengan price harga yang sebelumnya, maka akan menghasilkan hasilnya itu negatif 0,01. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung rasio rata-rata harga terhadap rata-rata kuantitas. Nah, di sini itu price yang lama ditambah dengan price yang baru, lalu juga begitu kuantitinya itu kuantiti yang lama ditambah dengan kuantiti yang baru, maka menghasilkan yaitu 100. Lalu selanjutnya kita menghitung elastisitas harga atau ED-nya, yaitu dengan rumus ini. Nah, ini tuh kita tinggal masukin aja nih angka yang udah kita hitung tadi nih, si negatif 0,01 dan 100 ini kita tinggal kalikan saja, hasilnya itu negatif 0,1, maka ED-nya itu adalah 1. Nah, lalu yang kedua, di sini itu kita diminta untuk mengklasifikasikan elastisitas permintaannya. Nah, jadi nilai elastisitas harga permintaan ED yang didapatkan dari perhitungan busur dari soal nomor 2 yang A tadi itu adalah ED sama dengan 1,0. Nah, dalam ekonomi manajerial, jika ED-nya itu lebih besar daripada 1, maka permintaannya adalah elastis. Tapi jika ED-nya kurang dari 1, maka permintaannya adalah inelastis.
Dan jika ED-nya itu sama dengan 1, maka permintaannya adalah elastisitas uniter atau unitary elastic. Jadi kesimpulannya yaitu adalah permintaan terhadap produk tersebut ada unitary elastic atau elastisitas uniter karena ED-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang nomor 2C ini kita tuh melihat dampak perubahan harga terhadap pendapatan total atau TR-nya. Jadi hubungan antara elastisitas dan pendapatan total atau TR adalah konsep penting dalam penetapan harga manajerial. Nah, di sini itu kita menghitung pendapatan total awal TR yang pertama itu dengan cara TR1 sama dengan price yang harga lama tadi dikali dengan quantity yang pertama tadi. Jadi 25.000 tinggal dikalikan aja dengan kuantitinya yaitu 200, menghasilkan hasilnya itu 5 juta. Lalu pendapatan total baru atau TR2-nya yaitu dengan cara TR2 sama dengan P2 dikali dengan kuantiti kedua yaitu 20.000 dikali dengan 2.500 menghasilkan 5 juta juga. Nah, kesimpulannya nih, karena permintaannya bersifat elastisitas uniter ya tadi. Nah, strategi penurunan harga ini tuh bisa dibilang gagal meningkatkan pendapatan total TR perusahaan. Nah, jadi dalam konteks manajerial, ketika ED sama dengan 1, perusahaan itu berada di titik pendapatan total maksimum dari sisi harga. Oleh karena itu, penurunan atau kenaikan harga tidak akan memberikan keuntungan pada pendapatan total atau TR-nya sendiri. Jadi perusahaan itu harus fokus pada strategi non harga seperti iklan atau perbaikan kualitas untuk menggeser kurva permintaan ke kanan dan benar-benar meningkatkan TR-nya. Nah, selanjutnya kita memasuki soal nomor 3 tentang strategi bisnis dan alokasi modal. Nah, peran kita di sini itu adalah sebagai konsultan manajerial untuk klien mebel yang menghadapi dilema ekspansi. Nah, klien kita ini itu memiliki beberapa data keuangan yang penting di mana di sini itu mereka memiliki kekuatan operasional yaitu revenue-nya sebesar 132 miliar dan EBITDA sebesar 45%. Nah, angka EBITDA 45% ini menunjukkan efisiensi operasional inti perusahaan sangatlah sehat. Tapi mereka memiliki isu yang kritis, yaitu net profit margin-nya atau NPM-nya itu diprediksi anjlok dari 10% menjadi 7%. Ini itu adalah alarm bahaya bahwa profitabilitas bersih sedang tergerus. Nah, mereka itu memiliki modal siaga perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki aset kas sebesar 50 miliar yang disiapkan atau siap untuk dialokasikan. Nah, mereka itu juga memiliki hurdle rate yang terpenting, yaitu opportunity cost atau biaya peluang. Di sini itu sebagai kupon obligasi sebesar 9%. Jadi setiap investasi yang kita pilih itu harus menghasilkan return di atas 9% agar layak secara finansial. Nah, untuk memahami mengapa NPM klien tergerus 10% menjadi 7%, kita akan menggunakan framework Potter's 5 Forces untuk menganalisis struktur industri mebelnya. Nah, dari hasil analisis tersebut, industri ini tuh memiliki struktur yang sangat tidak menarik atau atraktif. Nah, yang pertama di sini tuh ada rivalry among kompetitor atau rivalitas kompetitor yang tinggi. Jadi industri ini tuh sudah matang atau sudah mature yang memicu persaingan harga yang sangat ketat. Dan ini adalah sebagai penyebab utama tertekannya margin dari klien. Lalu yang kedua itu ada threats of substitutes. Nah, di sini itu tingkatannya tuh cukup tinggi ya, karena konsumen itu terdapat produk pengganti seperti built-in furniture atau mebel berbahan non-kayu yang terus membatasi klien untuk menaikkan harga. Yang ketiga itu ada bargaining power of buyer atau daya tawar pembeli yang tinggi. Jadi konsumen itu memiliki banyak pilihan penjual baik lokal maupun impor, sehingga pembeli itu memiliki daya tawar yang kuat untuk menekan harga. Jadi kesimpulannya klien itu terjebak dalam perang harga di industri yang sulit. Karena upaya ekspansi dalam industri ini tuh memerlukan diferensiasi yang kuat atau keunggulan biaya yang absolut. Jadi upaya strateginya itu harus diarahkan untuk keluar dari tekanan pesaing ini.
Nah, selanjutnya di sini itu kita melakukan uji kelayakan finansial melalui atau menggunakan prinsip net present value atau NPV dan opportunity cost sebesar 9%. Nah, kita mengevaluasi setiap alternatif menggunakan biaya peluang atau opportunity cost sebesar 9% dari hasil obligasinya. Yang pertama itu melikuidasi perusahaan, yaitu dengan financial returns, yaitu menginvestasikan kas sebesar 50 miliar di obligasi menghasilkan 9%. Nah, ini tinggal kita kali aja, 9% itu dikali dengan 50, maka menghasilkan 4,5 miliar per tahun. Nah, TR operasional awalnya jika tidak dilikuidasi, laba bersih minimal atau NPM-nya itu 7% adalah 132 miliar ini dikali dengan 7% sehingga menghasilkan 9,24 miliar per tahun. Nah, saran ini itu ditolak karena perusahaan itu masih menguntungkan secara operasional atau NPM-nya itu sebesar 9,24 miliar yang jauh lebih besar daripada hasil investasi pasifnya yang hanya 4,5 miliar saja. Lalu yang kedua itu meningkatkan tim pemasaran ditambah dengan 20% revenue. Nah, tujuannya peningkatan revenue sebesar 20% yaitu adalah revenue baru di 132 miliar dikali dengan 1,20 sama dengan 158,4 miliar. Nah, prediksi labanya jika NPM-nya itu tetap 7%, maka laba bersih barunya itu adalah 158,4 miliar dikali dengan 7% sama dengan 11,088 miliar. Nah, saran ini itu diterima secara bersyarat. Strategi ini tuh meningkatkan laba bersih sebesar 1,848 miliar dari prediksi awal yang awalnya itu 9,24 miliar. Nah, ini tuh adalah strategi pertumbuhan namun beresiko jika kenaikan biaya pemasarannya itu yang belum dihitung atau melebihi kenaikan laba. Nah, yang ketiga itu dengan membeli perusahaan kompetitor, yaitu melakukan investasi sebesar 40 miliar, lalu ada payback period atau PP selama 15 tahun. Ini mengimplikasikan arus kas masuk tahunan annual cash flow sebesar 40 miliar dibagi dengan 15 tahun itu. Nah, maka akan menghasilkan 2,67 miliar. Nah, analisis NPV-nya dengan R-nya yang 9% dan T-nya yang 15 tahun, nilai saat ini present value factor anuitas pada 9% selama 15 tahun yaitu adalah 8,0607. Nah, untuk menghitung NPV-nya yaitu dengan arus cash inflow dikali dengan PV factor dikurangi dengan investasi awal. Nah, kita tinggal masukin aja 2,67 itu dari payback period-nya tadi yang udah kita hitung dikali dengan PV factor 8,0607 yang kita hitung tadi dikurangi dengan investasinya yaitu 40 miliar sama dengan hasilnya itu negatif 18,5 miliar. Nah, saran ini itu ditolak keras karena NPV-nya itu negatif. Jadi investasi ini secara finansial itu tidak layak karena return yang dihasilkan itu jauh di bawah biaya peluang obligasi 9%, seperti itu. Nah, selanjutnya itu menginvestasikan semua kas di bisnis baru. Nah, tujuannya itu sebagai high rate lalu high return, yaitu untuk melepaskan diri dari industri yang tidak menarik mebelnya itu. Nah, tetapi dalam manajerial itu terdapat prasyaratnya. Jadi bisnis itu harus menjanjikan return on investasi atau ROI yang jauh di atas 9%, misalnya di 15-20% untuk mengimbangi resiko tinggi dan opportunity cost-nya. Nah, saran ini itu diterima untuk eksplorasi. Jadi pilihan ini tuh harus dieksekusi setelah melakukan studi kelayakan secara menyeluruh. Nah, berdasarkan analisis di atas, saran terbaik adalah strategi hybrid strategi yang memanfaatkan kekuatan kas sambil mengatasi kelemahan NPM yang menurun. Nah, di sini itu kita menganalisis berbasis SWOT, di mana stretch opportunity-nya atau
Street opportunity-nya menghasilkan strategi konversi modal, yaitu dengan memanfaatkan kas yang kuat untuk mengamankan return pasif yang tinggi. Lalu rekomendasi aksinya yaitu dengan menginvestasikan 30 miliar ke obligasi 9%. Nah, ini tuh berfungsi sebagai jaring pengaman dan mengamankan return yang stabil. Lalu ada weakness opportunity, yaitu strategi diferensiasi atau efisien, yaitu mengatasi NPM yang rendah dengan memanfaatkan peluang untuk perbaikan internal. Nah, ini tuh dengan mengalokasikan 10 miliar untuk internal improvement atau perbaikan efisien untuk mengembalikan NPM ke 10% atau lebih. Nah, straight trades-nya yaitu dengan strategi pertahanan operasional menggunakan kekuatan operasional EBITDA 45% tadi untuk melawan ancaman persaingan harga dengan mengalokasikan 5 miliar untuk differentiated marketing, yaitu dengan pemasaran yang terfokus untuk menjustifikasi harga, bukan sekedar mengejar volumenya aja. Nah, di sini tuh ada kesimpulan dan arah yang strategis. Nah, di sini itu disarankan untuk mengambil strategi hibrida, yaitu 3 poin. Nah, di sini yang poin pertama yaitu adalah konservasi modal atau hurdle rate dengan alokasi modalnya itu 35 miliar ke obligasi 90%. Tujuannya itu untuk mengamankan return pasif yang lebih besar daripada biaya peluang 9%-nya ini. Jadi modal ini tuh menjadi jaring pengaman dan menghindari pemborosan pada investasi yang tidak menguntungkan. Lalu ada fokus ulang pada margin mebelnya, yaitu sebesar 15 miliar itu dibagi 10 miliar itu untuk efisiensi dan 5 miliarnya itu untuk pemasaran. Tujuannya itu untuk mengembalikan NPM lebih dari 10% dengan menggunakan diferensiasi marketing dan efisiensi biaya operasional untuk keluar dari perang harga industri mebel. Nah, yang ketiga itu dalam strategi rencana jangka panjangnya atau diversifikasinya dengan eksplorasi bisnis baru. Jadi jika setelah 1-2 tahun margin mebel ini tidak pulih atau tidak ada perubahan yang membaik, klien itu siap mengalihkan modal yang diamankan sebesar 35 miliar ke bisnis baru dengan prospek industri yang lebih menarik. Seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan dari jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah ekonomi manajerial. Terima kasih semuanya. See you. Semoga jawabannya menjawab. Terima kasih.